Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Jika bayi burung keluar dari dalam sarang dan jatuh ke bawah, bagaimana sang induk bisa menolongnya? Ada pertanyaan mengganjal yang ada di kepala admin, dan sampai saat ini belum bisa menemukan jawaban yang sesuai harapan. Seperti yang kita tahu, kebanyakan burung membangun sarang di tempat yang tinggi. Tujuannya agar sarangnya aman dari gangguan pemangsa di daratan. Tapi dengan posisi yang ada di ketinggian menyebabkan adanya ancaman lain, yaitu jatuhnya bayi burung yang ada di dalam sarang. Ada beberapa hal yang menyebabkan bayi burung keluar dari sarang dan jatuh ke bawah. Yang pertama, karena kesalahan dari bayi burung. Mereka bergerak ketika sang induk pergi, dan akhirnya terjatuh. Yang kedua, dijatuhkan oleh induknya, atau saudaranya, atau saudara tirinya dari jenis burung cuko. Yang ketiga, mereka terhempas angin atau hujan. Yang keempat, mereka memang sengaja keluar dari dalam sarang. Dan mungkin ada penyebab lain yang menyebabkan bayi burung keluar dari dalam sarang, dan akhirnya jatuh ke bawah. Setelah mengetahui beberapa penyebab yang berpotensi menjatuhkan bayi burung, mari kita bahas dulu kondisi mereka setelah mengalami kejadian terjatuh dari ketinggian. Ada yang langsung mati karena benturan. Biasanya terjadi kepada bayi yang masih terlalu kecil, di mana sarangnya ada di tempat yang tinggi. Induknya tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan buah hatinya. Ada yang tetap hidup dan lalu terbang. Biasanya terjadi kepada bayi burung yang memasuki usia dewasa, dan mereka harus keluar dari sarangnya, mengepakkan sayapnya, dan menjalani kehidupan barunya. Beberapa bayi burung yang belajar terbang kadang jatuh karena sayapnya belum terlalu kuat. Tapi biasanya mereka bisa bertahan dan meneruskan perjuangannya demi bisa terbang lalu hidup mandiri. Tapi ada pula yang terjatuh, tidak mati, mengalami luka, dan mereka terus memanggil induknya, berharap sang induk akan datang dan lalu menolongnya. Lalu bagaimana induk burung bisa menyelamatkan bayi itu? Setelah admin mencari jawaban dari pertanyaan ini, ternyata tidak ada jawaban yang diharapkan. Jadi harapan admin tuh, si induk bakal datang ke bawah, mengangkat bayinya dan memasukkannya lagi ke dalam sarang. Tapi tidak ada buktinya dan tidak ada penjelasan seperti yang admin harapkan. Bahkan, menurut beberapa informasi, sebagian burung tidak punya kekuatan untuk mengangkat bayinya atau sekedar memindahkan sarangnya. Tentu bukan burung pemangsa seperti elang. Soalnya mereka sering terlihat membawa mangsa berukuran besar di kakinya. Tapi, kalau membawa bayinya dengan kaki, kayaknya bahaya juga ya. Takutnya malah tertusuk cakarnya. Mau membawa dengan paruh juga nggak bisa. Jadi, bagaimana nasib dari bayi burung yang terjatuh itu? Ketika bayi burung mengalami kecelakaan, entah karena jatuh sendiri, terhempas angin, dijatuhkan oleh saudaranya, atau bahkan dibuang oleh induknya, maka kesempatan selamat sangatlah kecil. Jika posisi jatuhnya membentur batu atau tanah keras, mereka bisa saja langsung mati. Jika jatuh dan tidak mati, maka mereka akan menghadapi situasi yang lebih menyedihkan. Keluar dari zona nyaman di dalam sarang, bayi burung yang terjatuh akan kedinginan. Mungkin mereka bisa beradaptasi jika jatuhnya ke rerumputan, atau jatuh bersama sarangnya, sehingga tubuhnya tetap hangat. Tapi mereka bisa kelaparan, karena induknya tidak memberikan makanan. Andai saja ditemukan induknya, belum tentu juga sang induk masih mau merawat dan memberikan makan pada bayinya yang jatuh. Dengan ancaman kedinginan dan kelaparan, peluang hidupnya hanya beberapa hari saja. Ada yang mengatakan bahwa bayi burung yang jatuh dari sarang hanya akan bertahan antara 1 hingga 3 hari saja. Belum lagi ketika bayi burung terus berisik memanggil sang induk. Suaranya pasti mengundang perhatian. Kalau yang datang bukan hewan pemangsa, mereka akan diabaikan. Tapi kalau yang datang adalah pemangsa, maka mereka jadi mangsa mudah yang akan langsung dimangsa. Jangan lupakan juga hewan kecil seperti semut, lalat, atau serangga lain yang tertarik dengan burung kecil yang tidak terlindungi itu. Bisa dibilang, sebagian besar bayi burung yang jatuh akan mengalami kematian dan mereka tidak bisa selamat.
Alasannya karena induknya mengabaikan mereka dan ancaman bahaya yang datang. Tapi meski demikian, Tuhan tidak membiarkan makhluknya tersiksa tanpa pertolongan. Beberapa bayi burung yang terjatuh ditemukan oleh manusia, dan biasanya manusia akan menolongnya, menaruhnya kembali ke dalam sarang. Lalu muncul pertanyaan lain, apakah kita harus menolong bayi burung yang terjatuh atau kita harus membiarkannya saja? Karena ada pendapat yang mengatakan bahwa induk burung akan mengabaikan telur dan anaknya yang sudah disentuh oleh manusia. Jawabannya ada dua, kita harus menolongnya dan kita tidak harus menolongnya, tergantung situasi. Ada kalanya orang yang menemukan bayi burung yang jatuh harus menolongnya, mengembalikan ke dalam sarangnya. Hal itu berpotensi menyelamatkan nyawa dari burung kecil, dengan harapan ia bisa kembali kepada sang induk dan mendapat perawatan yang seharusnya. Ciri-cirinya, bayi burung itu berukuran kecil, belum bisa terbang, bulunya belum tumbuh sempurna. Sementara kita tidak harus menolongnya, karena beberapa bayi burung yang ada di bawah sarang mungkin saja sedang belajar terbang. Jika kita memasukkannya kembali ke dalam sarang, mereka hanya akan keluar lagi dan jatuh lagi, hingga benar-benar bisa terbang sendiri. Ciri-cirinya, ukuran bayi burung lumayan besar dengan bulu yang lebat. Mereka memasuki masa dewasa dan akan hidup mandiri. Lalu, bagaimana dengan pendapat yang mengatakan bahwa induk burung akan mengabaikan bayi dan telurnya yang telah disentuh oleh manusia? Menurut beberapa informasi yang admin baca, para peneliti tidak menemukan fakta kuat yang mengatakan bahwa induk burung menolak bayi dan telur yang sudah disentuh oleh manusia. Perjalanan para burung terbilang lumayan berat. Mereka harus bertahan demi menghindari kepunahan. Sebelum berkembang biak, para pejantan harus bisa meyakinkan pasangannya. Entah dengan tarian, kicauan, membangun sarang yang indah, atau bahkan hiasan lain layaknya mas kawin. Setelah perkawinan, induk burung akan bertelur di dalam sarang, berpuasa dalam waktu lama, mengerami telurnya, menunggu proses penetasan, lalu merawat bayinya, melindungi mereka dari bahaya. Dan seperti pembahasan dalam video ini, ada kalanya bayi burung terjatuh dari dalam sarang, hingga sebagian bisa tumbuh dewasa dan akhirnya bisa hidup mandiri. Jika kamu menemukan bayi burung yang jatuh dari dalam sarang, apakah kamu akan mengembalikannya atau malah kamu ambil dan kamu pelihara sendiri? Atau kamu hanya mengabaikannya begitu saja?